Rekan-rekan sekalian, kembali perkenalkan saya Yos Aditya yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Saya selaku host dan juga moderator. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas ketiga narasumber kita, yang dimana tema kali ini yaitu webinar adaptasi kebiasaan baru, manfaat internet sebagai sumber informasi. Yang bersama-sama kita pada kesempatan kali ini telah hadir tadi yang terhormat Bapak Bobi Adityo Rizaldi selaku anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ismail Cawidu selaku tenaga ahli Dirjen IKP Kemkominfo, dan yang juga kami hormati ada Mas Angga Zulika atau Bang Juju yang kita kenal selaku konten kreator Indonesia. Sebagai tema kita yang tentu luar biasa yaitu manfaat penggunaan internet sebagai sumber informasi, yang kita tahu juga bahwa saat ini internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena hampir seluruh ruang kehidupan mereka mulai dari yang paling kecil hingga yang paling rumit semua dikendalikan dan juga dikerjakan oleh bantuan internet. Manfaat internet mampu memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang dan dapat mempermudah komunikasi dari jarak yang sangat jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung seperti saat ini. Untuk itu, masyarakat harus bisa beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sesuai anjuran dari pemerintah dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Pemanfaatan teknologi menjadi cara yang paling tepat agar roda perekonomian dan pendidikan dapat terus berjalan. Manfaat internet sebagai sumber informasi dapat membangun suatu individu, baik dewasa maupun generasi muda. Terbukti bahwa informasi dapat mengubah suatu individu tergantung informasi apa yang diperoleh, baik informasi negatif maupun informasi positif. Akan kita bahas ya, begitu luar biasa pemaparan juga presentasi dari para narasumber kita, penjelasan yang mungkin akan menambah knowledge bagi kita, literasi untuk kita, terutama untuk seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan sahabat muda dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baiklah, tanpa mengurangi banyak waktu, kami akan mengundang dengan hormat kepada Bapak Bobi Adityo Rizaldi selaku anggota Komisi 1 DPR RI untuk memberikan materinya. Kepada Pak Bobi, kami silakan. Monggo Pak Bobi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, terima kasih sudah hadir rekan-rekan dari SDM PKH Ogan Ilir. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama Pak Ismail Cawidu. Ini teman-teman semua harus tahu inilah sponsornya nih yang acara ini bisa terlaksana. Terima kasih Bapak. Dan atas bantuan Bapak juga sebenarnya. Mas Yos ini yang membuat suasana hidup dan teman-teman nanti kelihatan kalau ngantuk nanti langsung di door dari chat nanti. Dan Mas Yuyu yang hari ini nanti akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Ini Pak Ismail, rekan-rekan di Ogan Ilir ini sudah beberapa kali mengikuti webinar. Yang pertama lebih menekankan bagaimana merubah kebiasaan dari masyarakat, terutama bagaimana pekerjaan dari SDM PKH ini karena keterbatasan tatap muka terhadap binaannya ini bisa tergantikan oleh fungsi digital pada saat ini. Nah, dengan beberapa kali tema berikutnya, mulai dari bagaimana pemberdayaan, bagaimana baiknya kita menyikapi keadaan yang sekarang, akhirnya teman-teman SDM PKH ini bisa saya katakan sekarang udah pasrah, Pak Ismail dan Mas Yuyu, Mas Yos, bahwa emang COVID ini kita belum tahu ujungnya. Ya. Oleh karenanya, sekarang tema-tema webinar itu bagaimana kita mengoptimalkan apa yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang, kalau kemarin ada beberapa ide-ide untuk pembinaan, nah sekarang teman-teman semua akan nanti melihat bahwa kalau dari teman Pak Bang Juju, bagaimana kita konten kreator, bagaimana konten itu bisa membuat edukasi, vokasi untuk menambah capacity building, tapi juga untuk sebagai diseminasi informasi, tapi juga tidak ketinggalan untuk aspek komersial. Bagaimana bisa digunakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Saya ada slide, mungkin ini lebih lengkap sebenarnya nanti kalau saya kasih slide statistik cuma 1 lembar, langsung Pak Ismail ada 5 lembar, nanti kalah slide saya. Jadi nanti slide sama Pak Ismail dan Mas Juju aja. Nah, rekan-rekan SDM PKH, saya sekali lagi mohon kesempatan ini dipergunakan agar bisa mengetahui apa yang pemerintah sediakan untuk
masyarakat bisa menangkap peluang dan sekaligus tantangan digitalisasi sekarang. Kalau tatap muka ini ada yang bilang dulu adalah sebagai tantangan, tapi itu juga sebenarnya adalah peluang. Nah, nanti konten kreator seperti pernah disampaikan sebelumnya, janganlah kita menjadi bangsa yang menggunakan digital infrastruktur ini untuk download aja. Ya, kalau download untuk konten-konten gosip ataupun kalau bahasanya Pak Haji itu banyak gibah-gibah yang tidak berfaedah. Nah, ada sekarang kita ini harus juga mempergunakan media digital ini untuk mengupload, jangan download saja. Nah, mengupload ini perlu kiranya strategi-strategi. Nanti statistik pengguna dari Pak Ismail itu akan memperlihatkan banyaknya itu dipergunakan untuk apa. Kalau banyak dipergunakan untuk di Sumatera Selatan ini untuk belanja, nah teman-teman harus membuat digital konten ini bagaimana bisa menjual. Nah kalau untuk menjual itu teman-teman tidak ada produknya, bisa produknya itu nanti diinformasikan kepada binaan. Disinilah ada sinergi antara teman-teman SDM dengan binaannya. Di satu sisi bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan binaan, tetapi di sisi lain ini juga adalah suatu peluang teman-teman SDM PKH juga bisa mengoptimalkan infrastruktur ini. Nah, saya tidak ingin lebih jauh karena pasti lebih detail nanti teman-teman di Mas Juju dan Pak Ismail. Tinggal sekali lagi saya mohon rekan-rekan SDM PKH ini kan yang ada terdepan dalam pembinaan kepada masyarakat. Jangan lupa 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi selain itu juga, ibaratnya walaupun jauh, walaupun ada di rumah saja, jangan mati akal. Mati akal itu udah berbahaya untuk manusia. Oleh karenanya, dengan adanya motivasi-motivasi dan juga mungkin referensi ide-ide dari Pak Ismail dan juga nanti dari Mas Juju, bagaimana membuat konten kreator yang baik sehingga nantinya ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari, bukan hanya untuk pemberdayaan dan pembinaan pada penerima manfaat, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai peluang meningkatkan kualitas diri dan juga meningkatkan ya istilahnya bahasanya ini lumayan untuk bisa menambah-nambah. Dari saya cukup sekian, bisa dilanjutkan berikutnya kepada para narasumber. Semoga ini bermanfaat kepada rekan-rekan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Ismail yang mewakili Kemenkominfo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan secara virtual. Pak Bobi, luar biasa, terima kasih. Singkat, jelas, padat. Intinya pemanfaatan digital itu bisa mengupgrade diri ya Pak ya. Salah satunya buat tambah-tambah itu. Capacity building. Betul, capacity building. Jadi terkadang handphone itu kalau kita, wah mau jualan apa, mau nggak punya bahan, nggak punya barang, ternyata dari digital itu kita bisa memanfaatkan diri, memanfaatkan dari situ, bisa menambah. Kayak contoh Bang Juju nih ya, tanpa perlu modal, wah tadi kita tanda kutip tanpa perlu modal, dia bisa menghasilkan pundi-pundi. Wah ini kita bisa dapat informasi dari pakar konten kreator, tapi literasinya dari Pak Ismail Cawidu nih. Informasi-informasi dari A sampai Z-nya dari narasumber-narasumber kita hebat ini. Pak Bobi, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih atas informasi-informasinya. Terima kasih Mas Yos. Sama-sama. Baik, teman-teman. Saya tetap di sini. Siap, pasti. Nanti mungkin ada tanya jawab, Pak Bobi akan bantu jawab pertanyaan. Oke, rekan-rekan, sebelum saya akan ke narasumber berikutnya, sedikit tadi kalau kita ambil bahwa mengangkat kualitas diri dari digital dan juga pemanfaatan internet itu penting sekali. Apalagi di era seperti sekarang, era 4.0 yang digadang-gadangkan bahwa pemanfaatan internet kalau bisa jangan digunakan hal-hal negatif. Ternyata menggunakan penggunaan dan juga pemanfaatan internet sebagai ladang rezeki juga bisa. Salah satunya dengan penggunaan dan juga pemanfaatan sebagai seorang content creator di sini. Oke, saya langsung aja untuk mengundang narasumber saya yang kedua. Di sini ada Pak Ismail Cawidu, seorang tenaga ahli dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo yang akan membagikan ilmunya untuk kita. Kepada Pak Ismail Cawidu, kami silakan. Selamat siang Pak Ismail.
Selamat siang, Mas Yos. Mohon izin saya share screen ya. Boleh. Sip, Pak. Lanjut. Ya, ya. Pertama-tama tentu kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di ruang daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua saya ingin menyampaikan salam hormat dari Prof. Widodo, Pak Bobi, karena beliau bersamaan juga ada acara, maka diminta saya selaku tenaga ahli beliau untuk mewakili dalam kesempatan ini dan menyampaikan salam hormat, terima kasih atas kerjasamanya dengan Komisi 1. Rekan-rekan peserta dari PKH Ogan Ilir ya, saya ingin menyampaikan bahwa Anda harus berbangga punya wakil rakyat di Komisi 1 yang bernama Pak Bobi Aditya Rizaldi ini yang masih muda loh, ini baru 47 tahun kalau salah Pak Bobi ya umurnya. Masih muda banget dan punya kepedulian terhadap masalah teknologi informasi. Dan saya ingin sampaikan bahwa terlaksananya kerjasama ini karena juga adalah dukungan penuh dari Komisi 1 DPR. Ya, yang memberikan alokasi anggaran untuk kita melakukan sosialisasi, edukasi terkait di bidang teknologi informasi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Bobi, mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya pemuda kita. Baik, kita mulai dengan kata optimis. Ya. Di tengah pandemi ini jangan sampai membuka ruang kata-kata pesimis. Ini terutama adik-adik peserta PKH ini. Ya. Kita tetap harus optimis mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Dan kita jalani kehidupan di tengah pandemi dengan penuh optimis. Kenapa? Karena secara menyeluruh di negara kita ini penuh dengan optimis. Pertumbuhan ekonomi kita terbaik di kedua setelah RRC. Kemudian sekarang vaksin sudah datang. Insya Allah awal tahun 2021 sudah bisa dimulai setelah melalui proses. Kemudian yang paling tadi ini yang Mas Yos tadi sampaikan, sejak pandemi ini pertumbuhan e-commerce Indonesia melesat ya menjadi sampai ke 91% selama pandemi. Ini luar biasa. Jadi saya juga rasakan kalau kita banyak di rumah ya otomatis pasangan kita atau partner kita adalah teknologi informasi untuk bekerja. Ada pertambahan jumlah pengguna internet, ya. Ini kata dari data ABJI, itu ada pertambahan 25,5 juta. Sekarang sudah lebih dari 73% penduduk Indonesia sudah menggunakannya. 75% masyarakat Indonesia optimis akan terjadi perbaikan ekonomi. Ini yang penting. Ini survei dari Ipsos ini, bukan karangan Kominfo, tapi survei. Artinya kita ini adalah masyarakat yang optimis di tengah pandemi ini tetap ingin bangkit. Ya, jangan pesimis. Kemudian masalah vaksin tadi insya Allah ya setelah Januari ini mulai kita melakukan vaksin dan terus kita sosialisasikan terus supaya masyarakat kita itu optimis untuk bisa lepas dari yang namanya pandemi COVID. Oke. Jadi pesan saya jangan pesimis, optimis. Ya, apalagi anak-anak PKH saya tahu betul bagaimana kerja mereka di lapangan karena saya pernah bergabung dengan Kementerian Sosial sebagai tenaga ahli. Nah, sekedar untuk memulai paparan ini, sekarang ini kita sudah berada di ujung daripada masyarakat 4.0 ya. Kita sudah ada sekarang. Kita segera akan masuk kepada masyarakat 5.0 ya. Apa itu masyarakat 5.0? Adalah sebuah kondisi masyarakat yang super pintar di mana TIK seperti Big Data, Internet of Things, robot akan menyatu ke dalam setiap industri di semua segmen sosial. Ya. Bahkan sebenarnya sekarang pun kita sudah merasakan ini, kita sudah merasakan masyarakat society 5.0 ini sudah masyarakat. Kita sudah bisa menggunakan banyak orang sudah bisa menggunakan drone, sudah menggunakan pengecekan jantung, pengecekan segala sudah kita sudah pakai ini. Mudah-mudahan ke depan terus kita akan menuju kepada masyarakat 5.0 ini yang
kira-kira tanggal 21 Januari 2019 di Jepang itu sudah dijadikan sebagai sebuah kegiatan, sebagai dasar mereka dalam kehidupan. Ya. Nah, saya ingin memberikan informasi bahwa sekarang ini dalam revolusi kecepatan dalam penggunaan digital communication, ya, kita akan memasuki yang namanya 5G. Ya, sebagai gambaran, bagaimana sih yang namanya mulai dari 2G, 3G, 4G, 5G. Ya, kita lihat dulu, misalnya waktu kita masih menggunakan 3G, ya, dengan 384 kbps itu kalau kita mendownload sesuatu berjam-jam baru bisa masuk. Ya, buffering terus. Nah, ketika kita masuk kepada 4G itu hanya membutuhkan 6 menit. Ketika nanti kita akan masuk kepada 5G, itu sudah tinggal 3,6 detik. Ya. Udah selesai. Jadi, ini kita harus bisa manfaatkan nanti. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi yang kita akan hadapi ini, justru kita masih belajar atau tidak bisa memanfaatkan internet. Jangan internet yang mengendalikan kita, tapi internet yang harus kita kendalikan. Sehingga kita bisa, tadi pesannya Pak Bobi, kita harus bisa manfaatkan dengan maksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi kita. Ya. Kita kenal misalnya dulu ada generasi 1, generasi pertama, nah, kemudian kedua, ketiga, keempat. Ini digambarkan sedemikian rupa bahwa dulu ketika kita masih 2G harus hanya pakai suara saja. Ketika 3G sudah bisa suara dan gambar. Kemudian begitu 4G sudah bisa gambar dan suara yang cepat, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke 5G. Ini luar biasa. Ini kerja-kerja teknologi ini itu atas apa yang didukung oleh DPR tadi sehingga Kominfo bisa memfasilitasinya. Nah, adik-adik sekalian, apa yang Kominfo lakukan? Ya, apa yang Info lakukan? Ya. Pertama, kita membangun yang namanya National Backbone Network, ya. Itu tulang punggung ini yang kita bangun. Kita ada proyek nama proyek Palaparing dan itu sudah menggelar ya fiber optik sepanjang 384.402 km. Terdiri dari ya 224.574 kabel di dalam tanah ya dan 123.869 yang di bawah laut. Ya. Jadi fiber optik yang ditanam di bawah laut ya. Sistem komunikasi laut. Jadi ini sebagai backbone-nya. Nah, menghubungkan antara kota kabupaten. Jadi sekarang Indonesia dari Jakarta ke seluruh kabupaten kota itu sudah terhubung. Nah, ada yang kemudian namanya Middle Mile Network menghubungkan kota kabupaten dengan kecamatan. Ya. Menghubungkan kota kabupaten dan kecamatan. Ada jaringan fiber link ini menggunakan jaringan full fiber optik ya. Yang ini lebih nyaman menikmatinya karena bening suaranya atau gambarnya bagus. Kemudian microwave link menggunakan jaringan dengan media gelombang elektromagnetik. Kemudian yang ketiga menggunakan satelit. Sudah ada 5 satelit telekomunikasi komersial existing ya yang ada di menaungi Indonesia. Satu tambahan nanti ya sedang dalam persiapan. Nah, kemudian ada last mile network access yang menghubungkan ke pelanggan ya dari BTS ya BTS Base Transceiver Station ya ada 479.125 BTS ya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang menghubungkan kita ke handphone kita. Jadi kita adik-adik sekalian Anda tidak akan bisa terhubung dengan jaringan kalau tidak melalui BTS ini ya. Karena itulah yang menghubungkan kita kepada pelanggan dengan Anda. Ya, ini BTS. Sampai kepada end user. Ini gambaran yang sudah dilakukan di Indonesia ya. Yang sudah dilakukan. Nah, apa kata Menteri? Indonesia memasuki tahap transformasi digital, kita bangun ekosistem digital, infrastruktur digital yang mengantar masyarakat menuju digital society. Jadi kita menuju masyarakat informasi. Hanya ingin saya sampaikan bahwa
pembangunan infrastruktur yang kurang memiliki nilai ekonomis itu akan dilakukan oleh Kominfo melalui bakti. Jadi begini, daerah-daerah ini banyak keluhan ya, banyak keluhan. Daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan jaringan, karena apa? Karena para operator yang komersial itu tidak mau membangun, mendirikan BTS. Kenapa? Karena secara komersial tidak menguntungkan. Penduduknya sedikit, jauh, dibanding dengan modal yang harus dikeluarkan, itu makanya mereka tidak bangun. Nah, terus bagaimana menyikapi ini? Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 maka bahwa setiap warga negara itu berhak berkomunikasi. Tidak ada bedanya masyarakat kota dengan masyarakat desa. Nah, inilah yang kita pikirkan. Jadi, apa yang tidak bisa dibangun oleh operator yang komersil, maka disitulah masuk yang namanya pemerintah atau negara melalui bakti, ya, BLU. Jadi membangun infrastruktur yang sulit mendapatkan akses telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kominfo akan membangun infrastruktur telekomunikasi dari mulai sarana dan prasarana pendukung, seperti pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Sampai dengan membangun tower BTS dengan menggunakan biaya yang berasal dari Yuso. Jadi dana-dana kalau kita misalnya beli pulsa itu kepada beli pulsa itu ada sebagian dana itu nanti dikembalikan ke negara, ke kita untuk kepentingan masyarakat melalui Yuso. Kemudian menyediakan sebanyak 7.634 titik lokasi internet secara gratis bagi masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden. Ya, ini yang kita sediakan. Kemudian menyediakan platform aplikasi daring yang disediakan khusus bagi UMKM, ikut menjadi bagian ekosistem digital. Melalui aplikasi ini memudahkan UMKM dapat menjalankan kegiatan jual. Ini yang kita posisikan. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang tidak komersil karena tidak menguntungkan, maka disitulah bakti masuk melalui dana Yuso tadi. Nah, sudah sekalian, bagaimana perkembangan penyediaan infrastrukturnya tahun 2020 ini? Tahun 2020 ini BTS yang ada di lokasi 3T tadi ada 1.209 lokasi sampai dengan minggu ke-1 September itu sudah terbangun, ya. Kemudian di 904 desa di-upgrade jadi 4G, menjadi 4G. Ada 192 desa 4G lokasi baru, ya. Kemudian 113 desa upgrading dari 2G, 3G ke 4G, ya, supaya mereka juga bisa berinternet ria, mengirim gambar dan sebagainya. Akses internet di lokasi akses internet ada 7.510 lokasi sampai dengan minggu pertama 2020. Kemudian penyediaan kapasitas satelit, ya, ini juga sudah disiapkan. Ada proyek Palaparing, 90 kabupaten layanan interkoneksi. Ada kemudian rencananya ini satelit Satria 1 telah dilakukan preparatory work yang akan diluncurkan. Nah, kira-kira ini SLA-nya ya itu sampai 95%. Artinya gini, jaminan yang kita bisa berikan maksimal 95% kalau kita misalnya berlangganan dengan sebuah jaringan internet. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadi perubahan di era digital. Seperti sekarang kita rasakan, dulu belanja langsung, sekarang sudah nggak langsung, sudah online semua. Bidang jasa keuangan kita harus antri ke bank, sekarang sudah semua ada di tangan. Jasa kesehatan semua, ya kita sudah bahkan sekarang sudah ada konsultasi dengan dokter dari jarak jauh menggunakan. Bahkan ada teknologi yang begitu orang di foto itu hasilnya dokter tidak perlu ketemu, langsung dikirim ke dokter, dokter akan memberikan pendapatnya. Belajar mengajar sekarang ini yang saya rasakan tiap hari, dari rumah mengajar karena saya kebetulan dosen. Kemudian bidang transportasi kita juga sudah rasakan. Penggalangan dana dulu itu banyak orang di jalanan begini nih. Mungkin masih ada, tapi sekarang cukup melalui internet semua. Bidang pertanian ya, kemudian bidang kuliner apalagi. Tiap hari pesan makanan dari GoFood misalnya. Ini perubahan. Ini budaya baru nih sekarang. Peran digital selama pandemi. Ini saya juga ingin sampaikan. Bagaimana peran digital selama kita berada di musim pandemi. Ya.
Yang pertama, traffic internet kita ya di area perkantoran bergeser ke perumahan karena work from home. Jadi kantor-kantor sekarang kosong. Terjadi kenaikan traffic internet sekitar 15-20%. Ya. Ini saya khawatir nanti nih kalau terus nanti begini nih, ya orang nggak masuk kantor, kantor kosong, kantor kosong. Bahkan di New York sudah diprediksi bahwa orang-orang dari luar New York itu akan kembali ke desanya dan mereka bekerja di desa karena tidak perlu lagi bertemu. Adopsi digital, terjadi kenaikan pembelian layanan di berbagai platform digital, ya. Misalnya Richard 2020 data pertengahan April. Ini datanya, saya tidak perlu jelaskan ini. Kemudian di bidang aplikasi, ada aplikasi Peduli Lindungi yang dikuncurkan oleh gugus tugas COVID ini kita sampaikan untuk mempermudah misalnya kita melewati suatu daerah yang terkena wabah, ya dari internet kita bisa tahu. Jadi terjadi pergeseran preferensi aplikasi dari user generated content dan game ke aplikasi pendukung bekerja dengan hiburan. Ya, ini yang terjadi selama pandemi ini. Ya. Ini 5 aplikasi populer sebelum PSBB ini ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada bergeser menjadi nih ada Zoom sekarang ini. Hampir setiap hari seluruh kantor-kantor ya, organisasi bahkan ibu-ibu pun sudah menggunakan Zoom, ya. Kita sekarang bersaingan sama ibu-ibu di rumah yang pengen ya, mengaji, kemudian arisan, pakai Zoom semua. Ya, WhatsApp, TikTok, luar biasa. Nah, ini nanti Bang Jujo ini lihat, ini daerahnya ini. Banyak konten kreator yang muncul sekarang. Ini apa berkah dari apa namanya peran digitalnya. Nah, apa tantangan kita? Ini memang harus saya sampaikan karena ini ada hasil dari apa namanya sebuah penelitian persepsi masyarakat terhadap COVID, ya persepsi kemungkinan terinfeksi ada 12,5%, sangat tidak mungkin 45%, sangat mungkin 19,3%, cukup mungkin 30%, mungkin 17 dari 100 responden menyatakan sangat tidak mungkin dan tidak mungkin terinfeksi. Jadi 17 nih. Tentunya ini masih rendah. Mungkin kalau sekarang di apa namanya diteliti kembali yang tadi saya katakan bahwa kita harus optimis ya. Jangan sampai kita pesimis nanti betul-betul kita terkena COVID. Ini adalah data media yang paling populer ya. Sekarang ini yang paling populer nomor 1 adalah media sosial yang paling berpengaruh yang digunakan. Ini semua berkat penggunaan teknologi. Ini semua berkat penggunaan teknologi. Ya. Tantangan lainnya ya di dalam protokol kesehatan itu kan ada tadi yang sudah disampaikan, ada 3 hal, 3M tadi. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Kita lihat gini, dari bulan April sampai September terjadi kenaikan, ya, mengenai kesadarannya, jaga jarak, naik. Tapi untuk mencuci tangan kok turun gitu loh. Untuk penggunaan masker naik, jadi 92%. Alhamdulillah sekarang di mana-mana orang itu menjadi budaya, masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ini kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, saya tampilkan bagaimana survei lembaga IPOS terkait optimis tadi, ya, yang saya buka di awal. Ya. Hasil surveinya, jumlah respondennya di tiap negara ada 500, optimis ekonomi baik 6 bulan 70%, optimis bantuan pemerintah UMKM 53%, vaksin akan segera ditemukan, ini sekarang sudah ditemukan malah sudah datang. Optimis stimulus keuangan untuk pemilik usaha 30%. Indonesia itu nomor 2 paling baik ekonominya, pertama Cina yang tidak mengalami kontraksi kemungkinan tahun ini, tumbuh 1,9%. Ini urusan ekonomi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi kita semakin bertumbuh. Ya. Nah, survei penerimaan vaksin COVID di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia, ya, ini ada juga datanya. Jumlah respondennya 115.000 orang di 34 provinsi. Tahu tentang vaksin sekian persen, 74%, udah tinggi ini. Bersedia menerima vaksin 65, bersedia membayar vaksin 35, mendengar lebih banyak informasi 79%. Jadi saya sampaikan ini pesan Presiden, saya tegaskan kembali bahwa pandemi belum berakhir, tetapi kita akan segera melangkah untuk recovery, untuk pemulihan melalui vaksinasi yang insya Allah nanti kita harapkan misalnya sudah datang dan sudah akan dilaksanakan awal Januari nanti ini. Ya.
Namun tetap kita harus menjaga protokol COVID. Apa yang Kominfo lakukan sejak ini, pemanfaatan TIK dalam penanganan COVID ini banyak sekali nih. Mulai dari pengembangan aplikasi Peduli Lindungi, ya, ini sudah banyak digunakan karena ini adalah kebutuhan. Pengembangan website COVID, ada integrasi sistem data gugus tugas, ada chatbot WhatsApp, ada penyediaan call center. Ini kalau ada kebutuhan telepon sini saja. Ada monitoring dan penanganan hoax. Di kantor Kominfo itu ada namanya AIS, bekerja 24 jam untuk mengendalikan berita-berita yang tidak benar. Kemudian monitoring media digital sosial, ada diseminasi informasi seperti yang kita lakukan sekarang, ada penyediaan internet khusus, ada dukungan telco untuk work from home, ada digital talent scholarship. Pada 2 hari yang lalu ketika kita bertemu, saya sampaikan bahwa Kominfo membutuhkan 40.000 SDM di bidang ini dan memberikan beasiswa kepada adik-adik PKH dari organ ilir bisa menghubungi di kalau ingin bergabung. Nah, kemudian bagaimana penanganan konten negatif yang terjadi? Kominfo itu menggunakannya ada 2 cara, dari hulu dan dari hilir, ya, berdasarkan undang-undang ITE ini. Kalau dari hulu, ya, kita fokus pada literasi. Ya, apa itu literasi? Ada 2, literasi di bidang konten dan literasi di bidang pemanfaatan digitalnya. Ya. Literasi di bidang konten itu kita lakukan apa? Kegiatan edukasi, festival literasi digital viral, internet cakap, Indonesia baik, tata kelola internet, konten informasi digital, whitelist, dan ada lagi relawan TIK. Ini pendampingan komunitas relawan TIK Indonesia IGF, ya, Avindo, ada gerakan literasi digital cyber kreasi, ada literasi dengan kegiatan keagamaan bersama dengan MUI, KWI, PGI, Walubi, PHRI. Pertunjukan rakyat, ada Gen Posting dan KIDI bersama dengan kepencet tadi. Ya. Kemudian di bidang pemanfaatan digital, ada enabler untuk sektor strategis kesehatan, pertanian, pariwisata, keuangan, pendidikan, transportasi, ada program UMKM Go Online, ada program 1 juta domain, ada transformasi sosial. Ini di bidang di hulu. Sementara di hilir, ya, kita melakukan pemutusan akses. Yang konten-konten negatif kita melakukan pemutusan akses. Ada 2 cara. Satu, kita blokir, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat, ya, kemudian ada permintaan dari institusi, kita cari sendiri, ada penanganan konten internet negatif pada platform peningkatan sistem manajemen konten internet atau AIS. Nah, kalau sudah diblokir, ya, masih muncul terus, maka kita bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membawa masalah itu ke masalah pengadilan. Jadi ini cara kita dalam menangani internet. Pak Bobi dan rekan-rekan sekalian, Mas Yosi, secara singkat itulah yang saya sampaikan mewakili Pak Dirjen. Dan sekali lagi saya pesankan kepada rekan-rekan sekalian PKH dari organ ilir, manfaatkan TIK ini dengan sebaik-baiknya, ya, supaya kita bisa mendapatkan kebaikannya, bukan keburukannya. Ya. Upaya yang dilakukan oleh Kominfo atas dukungan dari Komisi 1 itu supaya bisa lebih baik, lebih efektif, ya, memberikan kemanfaatan kepada rakyat, terutama generasi muda, supaya meskipun kita dalam kondisi seperti ini, ya, tetap kita hidup optimis dan bisa hidup dengan sejahtera karena bisa menggunakan teknologi informasi. Saya kira demikian, Mas Yosi, terima kasih. Dan sekalian mohon maaf ada kekurangan, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ismail. Pak Ismail, terima kasih. Ya, intinya satu, kalau kita garis besar bahwa jadilah seseorang dan individu yang optimis. Karena kalau kita balik lagi dalam unsur agama ya Pak ya, Allah itu bersama prasangka hambanya. Prasangkalah yang baik-baik, prasangkalah dengan baik sehingga semuanya akan jadi baik-baik saja. Terutama di masa pandemi seperti sekarang saat ini ya Pak Ismail ya. Ya. Luar biasa sekali.
Dan pemanfaatan yang baik insya Allah akan menghasilkan juga individu yang baik dari pemanfaatan teknologi, pemanfaatan informasi. Kalau tadi kita lihat Pak Ismail juga menjabarkan bahwa ada peningkatan-peningkatan penggunaan aplikasi. Nah, penggunaan aplikasi nih dari yang ibu-ibu nggak ngerti teknologi, tahunya WhatsApp grup disebar sana sini ya. Ternyata sekarang udah tahu namanya TikTok ya Pak. Tahu namanya TikTok, tahu namanya Zoom buat manfaatnya buat ngaji dibanding buat ngerumpi. Ya, alhamdulillah. Terutama buat teman-teman PKH nih ya, informasi sama ibu-ibu kita. Bu, kalau mau ngaji pakai Zoom ya. Bu, kalau mau ngerumpi supaya terhindar dari mara bahaya COVID, pakai Zoom supaya kita bisa melek teknologi. Wah, luar biasa nih. Ini banyak pertanyaan yang masuk, tapi menyambung ya, merelate dari pemanfaatan teknologi. Ini saya akan berbincang dan juga berdiskusi dengan narasumber kita yang ketiga, yang dimana beliau ini sudah memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan sosial media yang dipakai untuk menambah pundi-pundi. Wow, luar biasa ya kan. Kalau kita ngelihat di sosmednya beliau, saya tahu lah ya, saya ngelirik-lirik beliau ini. Kalau kita bilang, mungkin di awal tadi saya bilang, wah saya nggak punya bahan dagangan untuk dijual. Saya nggak punya bahan ini atau barang ini untuk kita bisa jual. Ternyata kita akan mengambil nih intisari dari sosok yang sebelah kita ini. Dari seorang yang lucu banget, ternyata bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Saya boleh mengundang yang spesial sekali, ada Bang Juju di sini, Bang Juju Onyol. Halo Bang Juju. Wah, masih termute nih. Masih suaranya masih terputus, masih ini, coba. Oke. Hah? Putus lagi, mungkin bisa nggak usah pakai headset, coba. Coba. Oh. Masuk. Oke, udah. Coba pakai headset deh. Nggak usah, ya kan? Sosok yang luar biasa, sosok anak muda yang menginspirasi, ya kan? Followersnya aja udah banyak banget. Kayak tadi Pak Cewidu bilang bahwa pemanfaatan sosial media ini bisa langsung dimanfaatkan sama sosok Bang Juju ini. Sebelum nanti Bang Juju akan ngasih paparannya, boleh cerita sedikit dong, kenapa sih ngasih ide si Konyols ini jadi brand image-nya seorang Bang Juju? Kalau nama atau username si Konyol itu sebenarnya waktu kuliah, sebenarnya bukan kuliah sih, dari dulu tuh ngerasain banyak hal konyol dialamin, yang aku alamin. Jadi ya biar ikonik aja, relate sama yang aku bawa brandingnya, jadi ya udah si Konyol kayak gitu. Jadilah sekarang ya. Kalau lihat ini kayaknya masih jaim apa karena ada Pak Ismail sama Pak Bobi nih. Kalau ngeliat di sosmed aku pengen nyapa dulu dong. Boleh. Salam kenal buat Pak Bobi dan juga Pak Ismail. Siap. Terima kasih. Dan juga teman-teman di Organilir. Sehat selalu ya. Oke, dari si Konyols ini kita akan dengarkan dulu mungkin sedikit pemaparannya, ngobrolannya. Langsung aja. Bang Juju, kami silakan. Monggo. Gimana nih? Oke, langsung aja kita pandu dari sini. Oke. Nah, silakan. Jadi mungkin ada yang belum kenal gitu ya, teman-teman dari Sumatera Selatan juga. Nama saya Juju. Jadi nama aslinya Angga Zulika, tuh udah ketahuan tuh. Jadi di sini saya mungkin lebih ke pemanfaatan langsung internet. Nah, jadi kalau misalnya judul acara kita itu adaptasi kebiasaan baru, manfaat internet, saya itu sudah beradaptasi gitu, sudah beradaptasi dari mungkin tahun 2012 lah, anggaplah. Nah, di sini saya pengen sharing kreatif dan efektif bersosial media. Next. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung kirim aja di chat box ya teman-teman. Nah, saya tuh asli dari Palembang ya, Wong Kito Galo. Nah, oke. Terus tapi saya bukan cuman fokus di lokal doang. Beberapa kali event nasional juga saya datang, dan alhamdulillah beberapa teman YouTuber di luar juga banyak kenal. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang mungkin ada juga konten kreator nonton ataupun sejenisnya, kalau bisa
jangan cuma di lokal tapi buka terus bahwasannya sampai keluar. Terus saya itu mulai aktif sebagai content creator itu 2012 itu di platform blog ya. Kalau kalian tahu blog, nah disitulah dulu awal-awalnya mulai terjun sebagai content creator. Dari nulis, sekarang kan eranya sudah audiovisual, maka saya beradaptasi agar bikin konten video dan juga mungkin suara, sekarang kan ada podcast sejenisnya. Itu sosial media saya, yang belum follow boleh di follow, komen-komen juga boleh. Oke, lanjut. Ya, ini sosial medianya ya. Itu blog saya, kalau kalian bisa lihat. Lanjut Bang, boleh. Ya, itu Instagram dan YouTube ya, teman-teman. Oke, lanjut Bang. Ya, profil singkat deh. Saya kuliahnya di lulusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Terus saya lahir Palembang 6 Maret 1993. Sekarang berarti usianya udah bisa hitung sendiri lah ya. Terus ya hobi saya itu emang berselancar di internet, nonton, makan, terus nyoba hal baru. Jadi saya tuh dulu kalau misalnya teman-teman masih agak menganggap remeh soal sosial media, saya tuh udah bener-bener penasaran. Sampai akhirnya ada momen, ada kuliah umum waktu itu tentang Google AdSense, lebih tepatnya Google AdSense, YouTube. Di situ mulai ketertarikan. Oh ternyata emang bener nih, konten kreator bisa lumayan menjanjikan, tapi di zaman itu belum sama sekali. Sekitar 2015-an lah mulai kelihatan sampai sekarang. Tapi bersyukurnya karena kita udah dapet informasi, udah beradaptasi lebih awal, jadi kita tidak kagok lagi. Kalau sekarang kan teman-teman kayak kepanikan gitu. Waduh ini webinar. Mungkin kalau dulu udah terbiasa meeting secara online segala macam. Pakai Skype dulu kan zaman-zaman Skype. Oke, lanjut boleh Bang. Nah, gara-gara sosial nomor sepatu kenapa dipajang? Aku biar beda aja, biar beda. Sebenarnya lebih beda lagi. Sebenarnya beda lagi, cuma karena tadi mikirnya online ini ya udahlah, nggak bisa bebas kan. Apa-apa. Kali kan ada produk-produk sepatu yang mau di-endorse langsung. Silakan. Nah, Mayusri itu kan suka berselancar dia pakai sepatu dia. Oh, Iya bener. Biar gak ini kena paku, Pak. Kena paku. Silakan monggo. Nih, teman-teman ya, ini aku pengen sharing aja. Gara-gara sosial media tuh bener-bener banyak ngerubah hidup saya tuh. Mungkin saya nggak bakal ngerasain yang kayak sekarang ngisi webinar bareng Pak Ismail sama Pak Bobby juga. Gara-gara sosial media. Boleh next. Kita bakal lihat nih. Siapa tahu ngiler gitu kan. Gara-gara sosial media 2015 itu saya jadi pembicara nasional. Pertama kalinya gitu. Bareng ada komikus nasional namanya Tai Lalat. Jadi waktu itu dia belum setenar sekarang, begitupun saya gitu. Jadi pengalaman lah, sampai sekarang tetap kawanan. Terus 2015 juga komunitas yang saya buat sama teman-teman Palembang Video Instagram itu mendapat apresiasi lah dari majalah Go Palembang sebagai 25 orang berpengaruh di Kota Palembang. Wow. Dari mananya itu saya bingung juga gitu. Terus 2016 jadi digital mentor lomba Loop Kepo, salah satu brand dari telekomunikasi lah gitu. Lanjut. Terus di 2016 juga tuh jadi perwakilan konten kreator Palembang di acara Indofitgram. Kalau dulu masih booming namanya Indofitgram. Oke, lanjut Bang. Lanjut lagi. Nah, kalian tahu nggak yang di tengah siapa? Yang lagu Latih, Eka Gustiwana. Nah, alhamdulillah kemarin sempet satu panggung lah ngisi materi bareng. Hal-hal yang nggak terduga biasanya dari dulu nonton dia, sekarang bisa satu panggung, luar biasa gitu. Lanjut lagi. Ya, ini jadi pembicara di starting line. Jadi starting line Indonesia itu acaranya di 8 kota besar. Di Palembang ada asli orang Palembang ini ya jadi pembicaranya ya. Lanjut Bang, lanjut. Wong Kito Galo. Iya, itu tadi tuh ke skip. Baik. Nah, terus
Gak apa-apa. Jadi di 2017 jadi apa namanya, di acara YouTube Creator Camp. Jadi kalau kalian main YouTube, kalau subscribernya udah 10.000 itu kalian bisa dapat kesempatan itu. Tapi biasanya dia bakal milih-milih yang dapat undangan baru bisa ikut. Dan alhamdulillah sampai detik ini tetap ngisi seminar-seminar. Dia gara-gara 2015 itu sampai saat ini. Lanjut. Aduh, ini next lagi. Di 2019 itu saya, bayangin ya, saya yang bikin video lucu, malah dipilih menjadi Duta Anti Narkoba Provinsi Sumatera Selatan. Yang padahal ngerasa kayak ada yang lebih pantas saja, tapi mungkin pemerintah sekarang udah ngelihat bahwa sisanya orang yang aktif di sosial media juga mempunyai chance, nggak lagi harus kayak putra-putri, kayak gitu. Terus 2020 karena saya sangat vokal gitu ya waktu itu awal COVID-19 itu saya selalu pemerintah ngasih tahu saya share, alhamdulillah dilirik lah oleh salah satu media cetak di Sumsel, terus saya dapat penghargaan sebagai Selebgram Good Content Against COVID ya gitu. Jadi ada nih di belakang sini sebenarnya ada. Oke, lanjut. Simple banget sebenarnya sosial media itu, kalau kalian memanfaatinya dengan baik ya dapat baik juga kayak gitu. Ya gini-gini alhamdulillah gara-gara sosial media ya, gara-gara internet main iklan coy, main iklan walaupun cuman 4 detik gitu ya. Terus mukanya juga gak kelihatan banget gitu, cuman ya berkesan lah. Lanjut. Nah, ini yang paling berkesan bagi saya pribadi. Alhamdulillah, waktu 2018 itu saya kepilih sama Biro Pres Kepresidenan untuk ikut kunjungan kerja Bapak Presiden. Jadi waktu itu mau Asian Games, saya diajak 3 hari buat nemenin yang ngevlog. Kalau kalian sering nonton di YouTube, ada YouTuber nasional. Sebenarnya yang lokal juga diajak. Spesial untuk yang di Kota Palembang saya kepilih gitu teman-teman. Oke. Lanjut. Ya, jadi nah ini ya teman-teman boleh dikutip deh. Internet bukan cuma sekedar untuk informasi, tapi gunakanlah sebagai bereksplorasi diri. Kenapa? Boleh next. Karena menurut saya kalau cuma internet dipakai sebagai informasi itu salah banget. Informasi itu udah pasti, jelas untuk kita nyari informasi. Nah sekarang gimana caranya memposisikan kalian itu agar menggunakan lebih dari sekedar mencari informasi aja gitu. Nah di internet kalian tuh bisa menjadikan wadah untuk berkarya. Misalnya deh sekarang, kalian sebenarnya jago nyanyi. Kalau dulu kan kalau mau didengerin pasti kalian ke radio dulu, ataupun kalian mungkin ikut lomba. Sekarang nggak usah, cukup rekam, upload, kalian udah bisa kelihatan bakat kalian menyanyi. Bahkan televisi ataupun yang lain-lain bisa melirik kalian. Ya, seperti yang kalian tahu kayak Raisa dan Isyana juga awalnya gara-gara sosial media, bukan langsung jadi penyanyi itu. Sampai ada apa label yang melirik mereka, akhirnya jadilah sampai sekarang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin kalian udah lihat lah. Itu ada contoh-contoh positif. Makanya jadiin internet sebagai wadah untuk berkarya. Platformnya banyak, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Pekerjaan. Banyak sekali sekarang pekerjaannya tuh yang emang fokusnya di internet. Kayak admin sosial media gitu. Itu banyak. Terus online shop, freelance, dan event digital juga banyak. Saya juga waktu awal-awal kuliah, gara-gara sosial media, saya tuh dilirik salah satu perusahaan. Akhirnya sempat kerja di sana. Tugas saya apa? Yang ngurusin konten-konten mereka untuk di sosial media. Jadi, kalau kalian udah bisa ngelihat ini, celah ini, kalian bisa nambah keren lagi. Bukan lagi yang maksudnya yang konvensional, tapi kalian udah bisa step lebih beda dari yang teman-teman lakuin sebelumnya. Terus sebagai portofolio diri kalian, makanya kalau bisa, kalau sudah punya sosial medianya, dibagusin kontennya, mulai fotonya, postingannya, jangan sembarangan lagi. Siapa tahu nih portofolio kalian
Sekarang kan kalau misalnya kerja juga bakal dilihat dulu tuh sosial medianya. Ini orang ini pernah ngata-ngatain orang nggak atau positif nggak kayak gitu. Dan yang terakhir tuh hal tak terduga ya teman-teman, benar, hal tak terduga. Jadi dari internet tuh kalian yang mungkin tadinya bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa. Dan sebaliknya, kalaupun kalian bikin yang negatif, ya kalian bakal nerima juga yang negatif. Simple 4 ini aja yang bisa kalian eksplorasi. Lanjut Bang. Nah, ini adalah sikap diri dari aku ya teman-teman, untuk kita menghadapi kebiasaan baru dalam pemanfaatan internet. Pertama itu jelas, kita harus bijak dan teliti. Kenapa harus bijak dan teliti? Karena kita tahu sekarang kayak yang dipaparkan oleh Pak Ismail tadi, selama pandemi ini paling tinggi adalah sosial media, terus paling tinggi lagi adalah akses internetnya. Jelas ini bakal banyak celah banget yang nggak selamanya baik, tapi bisa juga yang jahat. Misalnya kayak berita-berita palsu itu nyebar. Nah, kalau kita nggak bijak dan nggak teliti, kita bakal kemakan hoax. Terus kita dengan mudah nge-share juga berakibat buruk ke orang-orang yang ngelihatnya. Jadi kalau bisa kita tanamkan bijak dan teliti. Jangan sampai baru nerima dari WhatsApp grup langsung disebarkan. Dicek dulu, jangan-jangan ini berita hoax kayak gitu. Lalu sikap fleksibilitas. Jadi kita tuh mau nggak mau emang harus adaptasi. Nggak bisa kita kayak menolak perubahan, menolak apa yang terjadi sekarang. Contoh deh, gara-gara sosial media, gara-gara internet, banyak orang tuh yang terampil tanpa guru. Dalam artian mereka tuh mempunyai keahlian khusus tanpa harus belajar di tempatnya kayak di kampus, tapi dia cukup modal internet aja ada. Nanti aku kasih contohnya di setelah slide ini. Lalu melahirkan media-media baru, teman-teman. Kalian setuju nggak? Akun-akun sosial media sekarang mungkin lebih dipercaya beritanya ketimbang media yang konvensional. Karena apa? Informasinya lebih cepat. Sedangkan misalnya kayak berita hari ini di koran mungkin besok baru muncul. Makanya melahirkan media baru gara-gara pemanfaatan internet ini. Terus ini nih yang paling banyak dicari oleh anak muda sekarang. Mereka bisa dapat duit cuman modal konten. Jadi kebiasaan zaman sekarang tuh bikin konten di sosial media terus bisa menghasilkan uang. Misalnya kayak di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan di banyak platform lainnya. Lanjut Bang. Nah, ini yang tadi tuh, mempunyai keahlian khusus dengan cukup modal belajar via internet. Kalau kalian nonton episode yang ini di salah satu televisi, jadi dia bisa buat robot untuk bantu orang tuanya berjualan, dan dia full belajar dari internet, dari YouTube. Ngodingnya, dan sebagainya. Saya aja tahu ngoding itu gara-gara kuliah. Sedangkan dia cukup belajar dari internet. So, gimana teman-teman, masa kalian udah tahu pemanfaatan internet ini cukup banyak dan bisa memberikan peluang luas buat kalian, kenapa kalian cuman kayak kata Pak Bobby tadi, jangan cuma sekedar download, tapi kalau bisa ya jadi upload, jadi kayak gitu, jadi konten kreator, jangan cuma sebagai apa penikmat aja. Gitu Bang. Ya, ini dampak buruknya ya. Sebenarnya dampak buruk ini kita semua nyadarin sih. Kayak kita jadi lupa waktu, kadang main internet tuh, mandi dulu, tahan dulu lah, padahal harusnya ngerjain tugas, ujung-ujungnya lupa waktu. Terus secara tidak langsung kita kayak jadi orang antisosial gitu, lebih suka kita main di handphone ketimbang kita berinteraksi sama orang di sekitar. Makanya kalau bisa, ya porsinya tuh diatur lah. Tetap ada namanya tatap muka, tetap ngobrol kalau ketemu teman, jangan dari semuanya via internet kayak gitu. Sekarang kan Zoom juga makin gimana-gimana, di mana-mana bisa diakses. Ya kalau bisa tetap ada sih, harus tatap mukanya, menurut aku kayak gitu. Terus meningkatnya kabar hoax jelas. Budaya asli makin tergerus. Kayaknya iya. Jadi orang-orang lebih seneng K-pop ya kalau sekarang tuh ya, ketimbang kalian melestarikan budaya. Ya sama sih, aku juga kayak lebih suka nonton film barat ketimbang film Indonesia. Itu kan fakta gitu kan. Ya kalau bisa, ya kita ini tahu nih ini dampak buruk, tapi kalau bisa dikurangin. Kejahatan dunia maya itu juga banyak banget meningkat.
gara-gara semuanya main sosial media, akun palsu di mana-mana. Foto kalian kadang dibuatin akun fake-nya. Buat apa? Buat nipu orang. Nah, ini kalau bisa, ya tadi sikap kita yang kayak bijak dan teliti tadi benar-benar harus ditanamkan dan mulai diasah terus kayak gitu. Dan menghalalkan berbagai macam cara demi popularitas. Ini udah barang dari dulu kali ya orang-orang yang kayak gini muncul gara-gara sekarang internet tinggi. Kita lihat contohnya. Next. Nah, itu kan kalian lihat, dua orang di atas itu adalah contoh yang mereka rela melakukan apa aja caranya agar demi popularitas. Endingnya apa? Kan mereka salah gitu, melakukan prank, sembako, sampah, kayak gitu. Endingnya apa? Masuk penjara. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau bisa jangan kalian contoh ya teman-teman. Kalau emang kalian pengen populer ya karena karya kalian, jangan karena sensasi. Terus yang di bawah mungkin yang lagi viral-viralnya kan, pamer kekayaan, segala macam. Tapi dengan cara yang kayaknya kurang sopan gitu. Jadi membuat orang banyak menghujat. Dihujat itu kalian banyak follower tapi isinya hujatannya sama aja kalian nggak enak gitu. Lebih baik kalian dikit tapi banyak yang menyukai kalian, itu lebih bagus coy. Ada lagi tuh kalau yang kalian suka, lanjut. Nah, orang ini si Anjay gitu ya. Si Anjay ini bingung aku nggak suka dengan cara dia, tapi popularitasnya naik banget gara-gara kontroversi yang mereka buat. Jadi yang ini adalah menurut aku contoh-contoh yang menghalalkan segala macam cara demi popularitas tadi. Kalau bisa jangan ditiru ya teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin sederhana aja deh. Tips awal untuk menjadi konten kreator. Pertama, kuatkan personal branding kalian. Tentukan topik, tema, niche, konten yang ingin dibuat pada akunmu. Gimana contohnya? Next slide. Oke. Next. Nah, lanjut Bang. Next dulu Bang, lagi Bang. Pertama, kalian tentuin ya tema, topik, niche kalian. Ini adalah contoh YouTuber gaming namanya Miauak. Jadi dia kontennya gaming. Jelas kita buat temanya berarti game. Lanjut. Ya, game kan. Lalu penjabaran kontennya gimana? Ya, kalian bisa buat dengan gameplay, terus review game, terus kalian bisa juga buat dengan kayak tutorial game. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gini kerangkanya, teman-teman. Misalnya kalian pengen misalnya konten memasak. Ya, berarti tema kalian memasak. Terus penjabaran kalian, ya bisa jadi kalian live masak, terus review tentang masakan, atau mukbang. Kalau kalian mau buat ya kurang lebih kayak gini. Kalian nggak jabarinya seperti ini. Kayak aku fokusnya konten komedi. Jadi penjabaran aku ya tentang komedi sketsa, terus kayak ya semuanya berkaitan tentang komedi. Lanjut. Tip and trick game. Lanjut Bang. Kedua, perhatikan penamaan akun sosial mediamu. Nah, usahakan unik dan mudah diingat, teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah contoh menurut kalian benar atau tidak atau sulit diingat namanya. Jadi kalau bisa, ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah. Ini ribet banget kalau misalnya mau dibuat sebagai penamaan akun sosial media. Yang benar itu, lanjut Bang, bawa. Ya, yang simple-simple aja. Kayak 2 suku kata boleh. Bayu Skak, Juju Onyol, calon sarjana, Yos Aditya. Nah, itu contohnya kan mudah gitu kan. Bobby Rizaldi. Nah, itu mudah kan nama Pak Bobby kan. Ismail Cawidu. Nah, yang mudah-mudah aja teman-teman. Jangan kayak cantik gak pakai skincare. Itu kan ribet banget gitu kan. Ya, ini adalah penamaan akun sosial media yang menurut aku simple, tapi bakal berefek buat kalian. Karena kan nama itu doa ya. Kalau namanya aja nggak susah diingat, ya gimana orang mau mendoakan gitu. Lanjut. Ya udah, sisanya apa? Konsisten upload kalau kalian emang pengen jadi konten kreator. Nggak bisa kalian misalnya bilang gini, saya pengen dapat duit dari internet,
tapi nggak ada konten. Orang gimana mau kerjasamanya kayak gitu. Minimal kalian emang kalau mau memanfaatkan sosial media ataupun internet, ya mau nggak mau kalian harus punya kontennya. Baik itu foto, video, ataupun tulisan, banyak jenis. Lalu ya udah, kalau sudah tahu gitu semua tinggal share aja teman-teman, upload sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kalian minder ataupun malu-malu. Karena takutnya misalnya hari ini kalian tuh sebenarnya punya konten yang bagus. Di tahun depan mungkin ada orang yang sama kontennya dengan kalian, dan otomatis orang itu yang bakal dikenal, kalian yang enggak. Makanya yang aku lakuin kayak gitu. Di awal-awal pun pede banget, upload aja dulu. Urusan nanti berhasil atau enggaknya ya nanti kita lihat seiring jalannya waktu kan. Lalu jangan cepat puas. Ya, paling penting itu sih. Sebagai manusia kita jangan cepat puas. Nah, ini sebenarnya karena tadi dadakan, saya tuh main dari 2015 ya. YouTube-nya 2016, tapi baru ngerasain gimana YouTube ya dari 2017. Ya beneran kalian bisa dapetin penghasilan dari YouTube kalau misalnya kalian emang konten di YouTube. Di Instagram juga dapat. Semua platform bisa kok. Ini adalah mungkin jangan lihat angkanya ya, tapi cuman pengen penasaran aja apakah benar. Ya ternyata benar. Dan ya udah, kalau udah tahu tinggal buat aja konten seterus-terusnya kayak gitu. 2017 segitu, 2018 makin naik. Ya, gitulah kurang lebih. Sudah gitu aja, Bang. Saya tepuk tangan dulu dong, ini sangat menginspirasi kita buat teman-teman muda. Wow. Siap. Mantap. Mantap Pak Ismail ya. Iya. Ininya sangat Tom, konsisten Om ya. Juju, Tom. Ini Ininya contoh satu jelas. konsisten ya. Ya Pak Ismail? Ya, ini contoh Ah. konkret. Iya, Betul. benar. Udah Jadi wong nggak- itu lagi. Wong Iya, Pak. gitu. Heeh. Jadi nggak melulu kita mengunduh, mendownload, menikmati, tetapi kita bisa menjadi ikonnya, menjadi Betul. apa ya, bagiannya dari si konten tersebut. Dan yang paling penting kalau Bang Juju ya, satu konsisten ya, Bener, Bang. konsisten. Karena aku juga dulunya kayak ngerasa, ini nggak ada hasil. Tapi setelah terus, ya baru kerasa sekarang. Ya kerasa lah pokoknya perubahannya gitu. Terus kalau orang ngelihat kan sekarangnya, titik darah naiknya Ya nggak itu. apa-apa, karena dari sekarang kan bisa baru kenal mungkin, oh iya ternyata dari awal juga, nggak dari langsung jadi kayak gitu. Iya, perjuangannya itu yang luar biasa gitu kan. Kayak contoh ada Pak Ismail dan juga Pak Bobi yang dimana sekarang dalam titik yang luar biasa. Iya Tapi benar. kan di Pak Juju, dulunya itu juga kan Iya, Pak. ya, Bilang terima kasih sama Pak Bobi dulu dong, sama Iya. Kominfo. Iya, Kalau makanya nggak aku mau bisa. bilang terima kasih Pak Bobi. Kalau buat nggak kesempatannya, Pak. bisa. Justru teman-teman SDM PKH nih lihat ada contohnya jelas, dekat, Iya. cuma 1 jam dari Indralayo udah ada contoh ini. Betul. Iya Pak, paling problemnya di Sumsel itu mindsetnya aja Pak. Jadi teman-teman kayak belum berani kayak gitu, masih malu-malu. Nah sebenarnya chance-nya itu sama aja setiap kota tadi. Padahal kalau anak PKH itu punya binaan 150 keluarga, dia bisa bikin konten luar biasa banyaknya itu. Betul. Betul Pak, benar Pak. betul. Dari sisi kemanusiaannya dia. Ada 10.000 kalau nggak salah di Oganilirin. Oh, ada 10.000. Lebih Iya. mungkin. Apalagi kan sekarang konten kreator di kota besar sudah banyak ya Pak Bobi, Pak Ismail ya. Di dalam-dalamnya tuh buat Daripada teman-teman. kita nonton orang Thailand ke sawah ngambil belut, itu di Palembang itu banyak di daerah-daerah yang punya Betul. Iya benar Pak, benar Pak. kebijakan apa namanya kearifan lokal ya. Betul. Cara orang di desa memasak yang sudah ditinggalkan itu kan yang mungkin Bang Juju udah pengen makanan seperti itu udah lupa. Iya benar Pak. Banyak Intinya sih, kan- banyak banget kesempatan yang bisa dilakuin karena cuman nggak berani memulai aja Pak. Jadinya gitu. Dan yang pasti satu ya, ternyata kalau kadang-kadang kita mikir gini, siapa yang mau nonton, pasti ada yang nonton ya. Betul. Apalagi kan kita mengenalkan budaya Indonesia, budaya khasanah khasnya dari Ogan Hilir. Orang pengen tahu Ogan Hilir tuh di mana dibikin ininya, kontennya pasti ada yang nonton, betul Bang Juju ya? Benar, Pertama Pak. kali bikin konten berapa yang nonton?
Dulu kan viewersnya nggak ada, cuman likes kan dulu. Likes-nya tuh paling 5 Wow. Nah, dulu ya. Alhamdulillah ya sekarang udah lumayan lah. Jadi ya itu tadi kalau misalnya kita kan dulu kan penggunanya juga nggak sebanyak sekarang. Jadi kesempatannya makin luas banget kalau sekarang tuh. Ya, ya sih, chance-nya betul lebih sih. besar. Dalam, Pak. Itu ada Bang Juju yang tidak disampaikan. Begitu dia populer, banyak gadis yang lamar dia. Cocok tuh. Ini yang chat semuanya perempuan-perempuan, Pak. Asal Iya, apa? Nah, Hanya mau nanya ini itu ujung-ujungnya di mananya Palembangnya ya gitu. Iya. Di mana ya? ah. Paling Semoga simpel. ya. Semoga Paling di tahun depan Pak Bobi kita bikin off air ya Pak ya. Undang dong saya dari Jakarta Oh, Pak. cocok. Yang penting Om Jojo nggak usah nyalek satu dapil ya. Bikin konten Gitu. kreator aja dulu. Siap. Ini banyak banget pertanyaan. Kayaknya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bang Juju Boleh, terima coba. kasih. Sangat insightful banget, sangat memberikan inspirasi buat kita anak muda yang kadang-kadang kita takut mau mulai dari mana. Ya, kita hanya melihat bahwa sekarang udah menjadi seorang Bang Juju atau si konyol, tapi di balik itu semua dia menitinya itu berdarah-darah ya. Bikin Bener. konten mau apa gitu kan, karena bikin konten itu nggak kayak begini gitu. Kita harus mikirin yang baik, apa yang enak ditonton sama masyarakat, apa yang positif. Karena kalau kita ngambil dari ucapan bijak kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat buat orang lain. Ya, kita Betul. bisa ngasih manfaat nih, apa yang kita karya kita, apa yang kita berikan. Wih, menarik banget. Oke, kita kayaknya akan ke sesi tanya jawab di sini, tapi sebelumnya, wow, ini teman-teman PKH atau teman-teman sahabat muda di Kabupaten Ogan Hilir kayaknya sudah mulai siap-siap untuk bertanya. Tapi sebelumnya informasi yang akan saya sampaikan dulu, terutama buat teman-teman. Oke, kita akan membuka pertanyaan langsung. Bila langsung silahkan nanti ketika teman-teman untuk klik reaction-nya, raise hand ataupun reaction di bawah, ada tombol, tinggal diklik aja. Karena kenapa nanti 3 penanya terbaik atau 3 penanya yang paling cepat akan kita berikan apresiasi berupa uang elektronik persembahan dari acara kita kali ini. Siap ya? Ayo cepet-cepetan. Siapa nih mau tanya dulu tinggal klik reaction raise hand ya. Di situ fiturnya ada di bawah. Diklik aja dulu. Ingat nanti saya akan buka open mic. Oke. Langsung duluan di sini ada Kak Maria Ulfah ya. Sebentar, Kak Maria Itu belum Ulfah. selesai. Udah tunjuk tangan itu. Tunjuk tangannya jangan begini Pak Bobi. Belum selesai Om Juju aja. Reaction. Ini langsung kayaknya teman-teman muda semua nih Pak Bobi dan Pak Ismail kayaknya kita agak mundur dulu ya. Kayaknya kita mundur. Oke, kita Masih buka muda nih. juga nih. Kita mundur dulu nih kayak Bang Juju semua. Selamat sore Kak Maria. Kak Maria Ulfa. Sore. Sore. Boleh pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa dan perkenalkan diri dulu monggo. Halo. Oke, saya Maria Ulfa ya, APD PKH Ogan Ilir. Saya ingin bertanya pada Juju Onyol. Aku tuh udah ikut Onyol ini tahun 2014 kayaknya, zaman-zaman kuliah udah sering lihat konten kreatornya. Wah, Waduh. Di IG. luar biasa. Makasih Mbak Maria Ulfa. Fans Jumpa ini, fans, fans. jumpa fans. Jumpa fans. Ini aku ingin bertanya sih, gimana sih cara kita biar konsisten untuk bikin video gitu? Soalnya ada sih saatnya kita ada moodnya, ada saatnya kita sibuk, jadi kita nggak bisa konsisten. Gimana sih biar terus aktif, biar terus semangat gitu. Naik turun soalnya semangatnya. Oke, siap. Oke. Mungkin kamu butuh seseorang biar Listriknya nggak stabil Aja. kali itu. Kayaknya hadiahnya ditambah lagi nih Kak Maria Ulfa. Saya langsung tembak deh. Kayaknya hadiahnya kalau sudah follow dari 2014 berarti sekarang akan di fallback sama Bang Juju. Ya. Oke. Oke, Silakan langsung jawab jawab apa aja deh. gimana, Bang? Langsung jawab. Langsung jawab, Langsung jawab. langsung jawab. Ya, kalau untuk konsisten itu, oh ya, aku tadi lupa sih. Pertama, kalau biar konsisten tuh dibuat schedule. Jadi misalnya kayak seminggu tuh aku harus ngupload berapa video gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dibuat schedule, jadi kita kayak ada timelinenya kita jelas tuh waktu kita nih. Jadi misalnya kayak Senin
Rabu sama Sabtu deh aku ngupload. Jadi Selasanya aku bisa buat konten, terus Kamis Jumatnya bikin konten untuk persiapan di hari esoknya. Itu biar tertata, konsisten ngupload. Kedua, kalau misalnya moodnya lagi kacau, aku juga sih sebenarnya sangat rentan gitu ya kalau misalnya kita buat konten tuh mood-moodan. Nah, yang paling aku lakuin jangan memaksakan. Jadi kalau bisa ya aku ngelakuinnya kayak nonton video-video orang buat sebagai referensi, kayak itu dapat gambaran. Dan kalau udah ya boleh istirahat bentar sih, kita tuh kayak kan mood nggak bisa dipaksain. Tapi jangan lama-lama, kayak ada momentumnya untuk balik. Dan yang ketiga itu sering-sering nemuin temen yang sama-sama satu hobi. Misalnya kamu suka buat video tutorial make up misalnya. Carilah teman-teman, cari aja di Facebook tuh pasti banyak komunitas tutorial make up gitu. Nah, ketemulah kan, kalau ketemu kalian bisa saling sharing, bisa kolaborasi. Yang tadinya mungkin kalian stuck, belum dapat ide, gara-gara ngelihat dia, bisa kolaborasi, jadi ada 2 bahan untuk diupload di sosial media kalian. Cuman itu aja sih kalau yang biasa aku lakuin, schedule, 2, ya cari referensi untuk balikin mood, 3, ya harus punya temen yang sama-sama suka di bidang itu. Apapun ya, bukan cuma konten. Kalau kalian sukanya belajar ya kayak gitu juga sih formulanya biasanya. Nggak jauh-jauh beda lah. Teman sharing lah, intinya teman sharing harus punya. Iya. Pokoknya konsisten itu, kalau saya pribadi sih ketika udah ngelakuin itu terus lebih dari 1 bulan, biasanya itu akan jadi rutinitas, jadi habit. Nah, gitu. bener banget, Bang. Aku Gitu. dulu kalau ngupload videonya dari jam 7 malam. Konsisten jam 7 malam terus. Gitu ya, kayak kita kalau muslim gitu kan udah 5 waktu, udah terus-terusan jadi 5 waktu. Bener. Ibadah kan udah. Dan Jojo, saya kasih saran, kalau ada yang lagi nggak mood, bagus. Tidak lagi nggak mood, datang ke dokter gigi, lihat orang sakit gigi di sana semua, pasti moodnya paling. Bener, Bang. Oke, gimana Mbak Maria? Ada lagi sih, mau nambah lagi boleh nggak? Nambah. Nggak nambah pertanyaan. Boleh. Siap. Kalau kita kan punya YouTube gitu, sudah AdSense juga kan, udah dapat iklan juga. Tapi kita uploadnya tuh jarang-jarang, itu mempengaruhi nggak sih? Ya, jelas mempengaruhi. Aku juga sekarang lagi jarang upload karena emang sama, lagi nggak mood juga, lebih ke Instagram. Nah, jadi paling mempengaruhinya adalah penontonnya yang biasanya nanti yang tadinya stabil, misalnya kayak di atas 500 ke atas, ya bisa jadi berkurang. Cuman kalau kita konsisten lagi, dia bakal balik lagi, gitu. Semoga konsisten. Terima kasih Kak Maria Ulfa. Semoga langsung di fallback. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya akan membuka open mic kepada Kak Tiara Zaharani dari Jendela Masyarakat Mandiri untuk Pak Ismail Cawido. Oke, siap. Selamat sore Kak Tiara. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Tiara. Assalamualaikum Kak Tiara. Baik. Ya udah, nggak apa-apa, saya mungkin bertanya dari chat dulu ya Pak ya. Oke, ini untuk Pak Ismail Cawido, pertanyaannya adalah apa saja sih Pak peran pemerintah dalam upaya menjadikan internet sebagai sumber informasi primer bagi masyarakat? Apa saja peran pemerintah dalam upaya menjadikan internet sebagai sumber informasi primer bagi masyarakat? Monggo Pak Ismail. Upaya pemerintah masih dalam menjadikan internet sebagai sumber informasi primer bagi masyarakat, kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa gini, siapa yang menguasai informasi, itulah yang menguasai dunia. Jadi tidak ada satupun aktivitas kehidupan kita, mulai dari tidur sampai bangun lagi, itu semua itu dikendalikan oleh informasi. Jadi informasi menjadi kebutuhan pokok setelah makan. Ya. Dan tidak ada kegiatan, jadi gini, ya makanya tagline-nya informasi itu apa? Kominfo itu adalah menuju masyarakat informasi. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa informasi. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa informasi, maka pasti gagal, ya, pasti gagal.
Orang mau pergi kemana, lihat cuaca dulu, lihat kendaraan dulu dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan ke publik. Jadi perannya sosialisasi, perannya mengedukasi, ya, dengan berbagai macam cara. Sehingga orang-orang yang memiliki bahwa dengan informasi itu menjadi penting dalam kehidupan, maka dia akan melakukan timbul kreativitasnya. Seperti Om Jojo ini, dia tahu bahwa informasi ini bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan karena orang butuh. Hanya dia ngambil segmentasinya di bidang mana. Tadi kan ngambilnya dari sisi apa namanya yang lucu-lucu ya, Om Jojo ya. Tapi ada juga orang entertainment. Ada juga orang yang mengkhususkan menyediakan konten informasi yang terkait dengan masalah-masalah ilmu pengetahuan. Itu. Jadi Mbak Tiara tadi ya yang bertanya ya. Jadi gini, informasi itu menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari. Jangan melakukan sesuatu tanpa informasi. Itu yang kita sampaikan ke publik. Jadi, nah kemana mereka mencari? Berbagai macam cara. Ya, berbagai macam cara. Sudah terbuka sekali. Karena yang seperti yang saya kutip tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu negara menjamin kebebasan orang di dalam berkomunikasi. Mencari informasi, ya, menggunakan informasi, mengirim informasi, mengolah informasi, itu diberikan. Itu hak dasar, hak asasi. Maka dia dimasukkan dalam pasal 28F, itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, sayang banget sih kalau tidak dimanfaatkan, karena pemerintah sudah bekerja menyediakan sarananya, tapi kalau tidak dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi, sayang. Jadi itu. Jadi pemerintah melakukan edukasi, menyampaikan informasi, mensosialisasikan berbagai macam cara. Kita juga bekerja sama dengan kepala-kepala dinas informasi dari seluruh Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus. Kita juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Seluruh lini kita jadikan sebagai partner kerja di dalam mendorong masyarakat hidup itu menggunakan informasi. Itu. Siap Pak Ismail ya kan, intinya satu ya kan, kita manfaatkan teknologi ini menjadi yang lebih baik dan lebih positif lagi. Oke, Kak Tiara di sini kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti dikasih hadiah ini, pertanyaannya bagus soalnya. Iya dong Pak, kita tambah lagi dari 3 sekarang 5 penanya terbaik pokoknya. Nanti dipilih sama Bapak-bapak ini ya, Pak Ismail, Pak Bobi, dan juga Bang Juju yang memilih. Ini kayaknya yang nanya banyak banget. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, langsung saja ke Tika Restianingsih. Selamat sore, Assalamualaikum Kak Tika. Waalaikumsalam. Jadi aku mau nanya nih Kak. Bentar Kak Tika. Nggak lihat videonya. Videonya diaktifkan supaya kita bisa melihat secara virtual dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, kan takutnya ketika sakit. Maaf Kak, belum bisa soalnya kalau di open camera kadang-kadang suka keluar dari Zoom-nya. Oh, nah, oke. Itu problemnya itu. Baik, Kak Tika silahkan deh. Aku mau nanya sama Kak Juju, gimana sih Kak caranya kita tuh supaya kuat mental ketika kita tuh baru buat video tuh udah dicaci maki gitu sama orang, terutama sama temen. Kan misalnya kayak ada orang yang nggak bisa diem, terus tiba-tiba ada temennya, lu nggak bisa diem banget sih gitu. Nah itu gimana sih Kak caranya supaya kita tuh tetap kuat mental. Nah terus. Baik, ini juga terima kasih Kak Tika, pertanyaannya bisa saya relate juga nanti ke Pak Bobi dan juga Pak Ismail sebagai senior-senior yang Pak Bobi apalagi sebagai Komisi 1 DPR yang ketika berperan menjadi seorang politisi ini kuat mentalnya kanan kiri serangan atas bawahnya bagaimana ya. Boleh kita ke Pak Bobi dulu baru nanti ke Bang Gigi ya. Boleh. Gimana nih ke Pak Bobi nih sebagai seorang senior nih? Langsung aja Tika. Jadi pemerintah itu dan DPR pertama dari fungsi anggaran memastikan bahwa semua anggota masyarakat bisa mengakses internet, ada infrastruktur, ada tadi saluran. Nah lantas yang tadi disampaikan bagaimana supaya kuat mental, kita juga membuat aturan mainnya. Aturan mainnya itu ada undang-undang ITE. Jadi kalau Tika sampai merasa yang
yang ngato-ngatoi ini bisa bikin sakit hati, Tika bisa lapor ke polisi langsung. Beda kalau penyiaran itu harus ada mediasi dulu, ditanya dulu. Kalau kita enggak, langsung penjara, langsung kriminal. Ya karena kita boleh bebas, tetapi kalau bebas sampai membuat hati orang tidak senang, orang tersebut boleh ke polisi, bisa melaporkannya, dan itu yang bikin sakit hati Tika itu bisa. Pak Bobi agak terputus nih sinyalnya nih. Agak terputus sinyalnya. Baik. Siap. Intinya tadi kalau kita garis besar bahwa tenang aja kalau kamu nggak kuat mental bisa lapor. Oke, kita tahan dulu ke Pak Bobi, kita tunggu Halo, sinyal beliau. keputus ya? Oh iya Pak Bobi. Oh iya, tes. Oke. Tes, bisa? Siap. Aman. Tes? Ya, jadi Tika intinya untuk kuat mental udah ada undang-undang ITE-nya. Jadi kalau Tika merasa ada teman yang ngata-ngatainya sampai tidak menyenangkan, itu bisa langsung lapor polisi. Kira-kira yang apa yang kita fasilitasi dalam tata kelola komunikasi. Ditambahkan? Siap. Boleh kalau ke Bang Juju dulu boleh. Kita ke Bang Juju nih. Jujur Untuk bagaimana nih yang dulu, bisa jujur dulu. Ya, ya. Pak. Buat Mbak Tika, gimana cara ngadepin teman-teman yang kurang mensupport gitu ya? Kalau dari aku sih sebenarnya itu real yang aku alamin, Mbak. Jadi waktu awal-awal mau bikin konten, aku ngajak teman-teman kuliah itu, ayolah buat video. Kayaknya ini bakal jadi sesuatu di tahun yang akan datang. Teman-teman pada bilang, ngapain sih Ju, itu gawe wong gilo katanya. Serius itu. Jadi coba deh, kalau misalnya aku kemarin kayak tidak kayak aku mikirin banget kata-kata teman-teman aku, mungkin aku nggak bakal sekarang. Jadi kalau buat Mbak Tika, kalau emang mau kayak gitu, memang harus punya mental yang namanya masa bodoh dulu kayak gitu. Jadi kayak fokus aja sama tujuan Mbak, tapi jangan sentimen-sentimen negatif dari teman-teman yang pengen ngedownkan Mbak untuk berkarya ataupun maju, itu dijauhin. Kalau bisa ya udah ignore aja. Nggak apa-apa berkurang temen yang kayak gitu daripada ada temen tapi dia tidak mensupport orangnya, malah lebih ke toksik alias negatif tadi kayak gitu. Jadi itu real yang aku alamin karena aku mengabaikan mereka, bahkan aku tinggalin loh. Jadi aku emang bener-bener nyari temen yang lain. Itu lucu banget Dharma Francisca. Jadi ya udah gitu aja kalau dari aku. Sebenarnya cukup berpikir masa bodoh, fokus sama tujuan Mbak gitu. Ya kan gini juga ya, kadang-kadang hinaan, cacian tuh jadi motivasi untuk kita bisa bangkit lagi ya. Betul. Bisa jadi positif. Tapi benar kalau sudah kelewatan, kalau udah kelewatan kayak kata Pak Bobi tadi, laporin aja. Gitu. Ini kayak Bang Juju bilang gawe wong gilo. Saya juga kayak wong gilo nih ngomong sendiri depan layar gini kan. Ternyata menghasilkan ilmu Pak Bobi ya, Pak Ismail ya, menghasilkan ilmu literasi silaturahmi. Ini gawe wong gilo nih, saya ngomong depan kamera sendiri dari tadi kan. Pak Ismail mau ditambahin nggak? Kalau misalnya nge-YouTube sekarang Bang, orang nge-vlog di jalanan ngobrol sama kameranya kan kayak orang gila sebenarnya. Gila, kita tidak gila ngomong sendiri depan layar dari tadi nggak ada orang. Kalau udah di-upload banyak yang nonton kayak gitu. Pak Ismail gimana nih pendapat sebagai seorang senior untuk menguatkan mental kita nih? Pertama. Kalau saya pertama sebelum menjalankan apa yang Pak Bobi sampaikan, kalau saya pertama ucapkan terima kasih atas nyinyirannya. Artinya dia udah berusaha membuka itu dan dia menonton akhirnya. Kan? Iya kan? Dan itu menjadi koreksi buat dia. Mungkin memang ada yang salah barangkali dan sebagainya. Tapi kata Om Ju tadi kalau sudah memang kelewatan, memang sudah pakai itu jalan itu. Ya, jadi dibawa santai aja dulu, dibawa santai aja. Bahwa memang dunia ini kan tidak semua ketemu orang baik-baik. Ya, selalu ada sisi negatif yang niat kita baik, yang itu tapi ternyata ditanggapi beda. Nggak apa-apa, ucapkan terima kasih dulu, bila perlu ya
udahlah, mungkin begini, terima kasih, nanti saya perbaiki, terima kasih sudah menonton, gitu aja. Nanti kalau ditambahin lagi ya baru pakai itu Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, 2, 3, pasal 28 ayat 2, 29, 45 itu ada semua pasalnya itu. Oke. Ini kan kita jadi dapat ilmu baru ya sekarang bahwa ternyata kalau kita dinyinyirin sama orang, kamu akan kena pasal sekian 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 sekian, selesai. Ilmu nih, ketika buat kamu nih. Dapat dari mana? Dapat dari webinar yang keren ini. Oke, Tika, terima kasih pertanyaannya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartini, pendamping PKH Organ Ilir. Saya boleh mengundang Ibu Kartini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Boleh pertanyaan ditujukan kepada siapa, Ibu Kartini? Pak Bobi, Pak Bobi. Oke, silahkan, Ibu. Siap. Pak Bobi. Kan gini, Pak. Yo. Pak, gini kan saya kan sering jualan online kan, Pak. Terutama lewat Facebook kan. Facebook ya? Yo. Nah, kalau kan sebenarnya Facebook itu enaknya kalau pakai iklan kan. Nah, kalau iklan berbayar itu jujur mahal kan, Pak. Nah, kalau mahal ini kalau nggak ada saya tuh kurang ahli. Berhubung kurang ahli ini jadi kalau pakai iklan kadang rugi kayak gitu. Nah, saya tuh cuma nanya ke Pak Bobi, mungkin nggak Bapak tuh mengadain pelatihan kayak gini kan, misalnya ngadain pelatihan digital marketing kayak gitu. Oh, tenang. Langsung aku jawab. Aku jawab di chat tadi itu. Tahun depan nanti akan kami bikin topiknya digital marketing. Kalau baca ya Pak Juju inilah yang jadi narasumbernya. Dan yang sponsorin tetap Pak Ismail. MC-nya saya, Pak. Pak Bobi, Ismail, MC-nya ini saya. pesan dan doa. Pesan dan doa, Pak. Sudah lamar duluan. Aspirasi ini, Pak. Iya, Pak. Aspirasi ini, Pak. Iya. Siap, itu bagus sekali tuh. Marketing online. Pelatihan ya. Iya, tahun depan ya Pak Bobi ya. Tinggal nanti Pak Juju bagaimana bikinnya dalam waktu 1 jam. Ya, Pak, bisa. Pak Juju, narasumbernya. Boleh bantu jawab nggak? Boleh. Sebenarnya sama Bu Kartini, sebenarnya sih kalau iklan di Facebook Ads itu sebenarnya bisa mulai dari 30.000. Cuman mungkin memang kebingungan cara ngaturnya. Ya kadang mau 10.000 tapi boncos terus. Iya, boncos karena mungkin targetingnya yang misalnya Mbak lokasinya di Indralaya tapi nembaknya mungkin Palembang Sako. Nah, itu kan agak jauh tuh orang ngelihatnya. Tapi kalau misalnya sekitaran Ogan Ilir ataupun Indralaya, mungkin bakal lebih targetingnya lebih kena. Iya, makanya ada pelatihan kan lebih enak. Iya, insya Allah kalau tahun depan kita semua sudah sehat, kondisi sudah normal, kita bisa offline. Aku ke Pak Ismail, mungkin di DJIKP kan ada ini Pak ya, perekonomian ya Pak ya, untuk UMKM go online semacam itu ya Pak ya? Iya, itu bidang perekonomian. Nanti saya teruskan kepada Direktur Informasi Perekonomian nanti. Iya, Bu Septriana Tangkari ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Ya, Pak Bobi tadi sponsornya Pak Ismail, narasumbernya Pak Juju. Saya juga jualan, MC-nya saya Pak. Nah iyalah. Iya dong, top. Ini udah kombinasi paling top ini. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Bu Kartini, terima kasih. Insya Allah kita butuh doanya saja Bu Kartini. Semoga tahun depan sudah kembali normal. Insya Allah semua sudah tidak ya COVID. Mas Yosi. Dalam Pak Ismail. Saya potong dulu. Boleh. Di dalam webinar ini ada eselon 3, eselon 4 yang ikut. Tapnya Bu Septi, Mas Oji, Mas Ari, siapa tolong dicatat disampaikan sama Pak Bu Septi ya. Ada di sini ikut, ya. Dia dengar itu. Terima kasih Pak Ismail ya. Permintaan Pak Bobi langsung tuh udah disampaikan itu, dengar sendiri. Wah, top. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Kalau begini terus kepilih lagi kita 2024 ini. Oh, boleh ya. Itu mantap. Ya, Pak Bu. Ya, Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail. Ya. Oh, ada Pak Oji. Ada MPIC. Tuh. Itu dia tuh Oji tuh. Ye. Siap. Ya, Pak.
Ya Pak, nanti sampaikan langsung ke Buses. Terima Buses, ke Buses kasih. ya, ke Buses ya. Undangannya ini dari Iya. kampnya Pak Jujen, udah selesai urusan. Ya, Tesdit selesai. aja Pak Oji yang ngadain ya Pak Ses ya, Pak Oji ya. Oke, berikutnya kita senang sekali kok semuanya aktif seperti ini. Dengan kita cair aja Pak Bobi, kadang-kadang kan banyak masyarakat yang takut dengan Komisi 1, pemerintahan. Bukan, Kadang takut, itu terutama ada anak muda. Bu Kartini itu ngasih nomor telepon Juju itu kali. Bu Kartini, Mas Juju tuh masih muda. Itu yang ngechat siapa itu? Nggak apa-apa, nanti kita set kalau ada kebutuhan-kebutuhan khususnya untuk para PKH dan juga pendamping jualan online yang ada di sekitaran Gen Ilir, kan pasti kita akan hubungi Bu Kartini insya Allah ya. Di tahun depan pokoknya kita butuh doanya dari seluruh teman-teman, dari 145 partisipan, karena kan insya Allah kalau 40 orang aja doanya udah makbul, apalagi 145 nih. Amin ya Allah, semoga tahun depan saya maunya sehat semua. Tahun depan saya sebulan loh itu. Apa Pak? Tahun depan sih tinggal sebulan. Sebentar lagi. Oh iya 2 benar. minggu lagi. Iya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Tahun teman. baru kan? Ya benar, tahun 2 minggu lagi. Nggak berasa ya Pak ya. Oke. Reses bulan depan ini udah langsung ini sama Pak Pak Ismail nih kayaknya nih. Langsung kita jalan-jalan. Ismail langsung. Langsung ke Gen Ilir dengan menetapkan protokol kesehatan. Baik, satu pertanyaan lagi boleh ya? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita yang luar biasa yang penuh dengan canda, tawa, serius, santai, dan informasinya dapat buat kita secara maksimal. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Saya akan mengundang kepada, Solidio, halo kepada Bapak Ibu Solidio, Bapak ya mungkin ya, mohon izin. Halo. Bapak ini, kemelutan. Pak Solidio, Assalamualaikum. Ya, Oke, monggo. Yos. Silahkan Pak Solidio, monggo. Lu nggak? Ini untuk Bang Juju, Pak. Kenapa suara itu? Nggak lagi ngirimin TV tadi, Pak. Oke, mungkin TV-nya dikecilkan atau audionya dari layar dari laptopnya, Mas, boleh dikecilkan saja dulu. Silahkan, sudah, monggo. Ya, halo Bang Juju. Halo Bang, siap Bang, gimana Bang? Bang Jago, ampun. Ya, ini mau tanya nih Bang. Dalam untuk konten kreator itu langkah awal yang kita harus lihat itu gimana Bang? Baik, langkah awal menjadi seorang konten kreator ya. Idenya tuh dari mana, awalnya dari mana, sehingga terciptalah konten-konten yang dihasilkan. Mungkin seperti itu ya Bang Solidio ya. Siap, terima kasih, sehat selalu. Bisa langsung dijawab saja. Sebenarnya tadi udah pas pemaparan tadi, mungkin Bang Solidionya nggak ini. Pertama itu yang paling jelas Bang, kan sosial media ini banyak nih. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, TikTok sekarang. Dan masih banyak lagi, ada blog. Nah, pertama Mas tentuin dulu tuh, Mas pengen platformnya apa. Kan kalau misalnya YouTube otomatis video nih. Kalau Instagram berarti kontennya bisa gambar, bisa video. Kalau Instagram bisa gambar, bisa video. Nah, tentuin dulu itu platformnya di mana pengen share karya Abang. Terus barulah mulai buat yang kayak aku bilang tadi, yang namanya personal branding. Masnya pengennya buat seperti apa nih? Kalau misalnya Mas buat channel YouTube, aku pengen buat tentang wisata di Ogan Ilir. Nah, udah, jadi kontennya ya mau nggak mau tentang wisata, misalnya kayak kuliner, tempat wisata, ataupun tempat-tempat yang mungkin nggak pernah orang melihat. Nah, itu udah bagus tuh untuk langkah awal sebagai konten kreator. Kalau udah,
penamaannya jangan lupa, jangan sampai penamanya tuh yang merugikan diri kita sendiri. Jadi kita tuh selalu bisa memposisikan kalau kita tuh bakal ya aman lah untuk di semua tempat. Jadi kayak kalaupun di media cetak nantinya kalau ada orang yang ngelirik ya enak. Misalnya kayak namanya mungkin kayak namaku aman aja Juju Onyol. Tapi kalau misalnya namaku buat Juju anak nakal. Nah, itu kan bingung nanti kalau misalnya kayak hari ini diundang Juju anak nakal kan nggak bagus tuh kan, nggak kena. Nah, yang ketiga itu tadi konsisten, kalau udah ya udah terus buat kontennya, jangan sampai stop. Karena kalau mau jadi konten kreator ya mau nggak mau bikin konten. Kalau baru sekali aja ya belum jadi konten kreator dong. Kayak baru nyoba-nyoba seperti itu. Simpel, cuman itu aja sih Bang, nggak ada hal lain yang khusus. Kalau misalnya kayak ngedit video atau gambar itu teknisnya lah itu. Paling penting sih itu tadi dulu. Sekarang kan sudah ada handphone, tinggal langsung upload juga bisa. Gitu. Kalau untuk edit dan segala macam bisa dilihat juga di YouTube untuk jadi belajar Nah, kita benar, lama-lama ya. Nambahin Iya, kemampuan awal-awal kita itu juga. standar banget Bang, belum bagus-bagus. Seiring berjalannya waktu ganti equipment, terus lah. Jadi makin lebih kece lah. Baik. Bang Juju, terima kasih. Ini Siap. sangat insightful banget, dapat knowledge-nya luar biasa dari mereka-mereka yang hebat. Tapi sekali lagi saya boleh kasih tepuk tangan untuk ketiga narasumber hebat kita yang luar biasa. Tema hari ini nambah informasi buat kita, ilmu lagi buat kita, majelis ilmu kali ini insya Allah jadi berkah juga buat kita. Tapi sekali lagi sebelum kita mengakhiri segalanya, mengakhiri segalanya, kayak judul lagu ya. Bolehkah di sini ketiga narasumber, Pak Bobi, Pak Ismail, dan juga Bang Juju untuk memberikan closing statement-nya untuk kita. Pak Bobi dulu, silahkan monggo. Terima kasih Mas Yos, terima kasih sekali lagi Pak Ismail dan Om Juju, rekan-rekan SDM PKH. Jadi di era pandemi kita harus cepat menangkap peluang, bukan hanya tantangan saja. Kita tidak boleh berkeluh kesah, dan digital konten ini macam-macam. Tadi disampaikan contohnya ada yang digital konten itu untuk mengekspresikan diri sendiri, yang nanti dilihat banyak orang. Kalau makin banyak dilihat itu ada uangnya. Tapi ada juga hal-hal yang lain. Jadi digital konten ini bisa digunakan juga sebagai tadi yang edukasi. Bisa juga digunakan sebagai vokasi, memberitahu tutorial caranya memakai barang ini bagaimana. Dan apapun itu sekarang tolong teman-teman SDM PKH semuanya bersama-sama kita meningkatkan kapasitas diri dalam dan pengoptimalan penggunaan infrastruktur TK ini, yang nantinya bukan hanya memperlancar pekerjaan sehari-hari, tetapi juga bisa untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi, dan berikutnya akan memberikan closing statement. Monggo kepada Pak Ismail Cawidu, selaku tenaga ahli dari Dirjen DKP Kominfo. Kepada Pak Ismail Cawidu kami silakan. Pak Ismail, monggo. Baik, Mas Yosi, gini. Jadi teman-teman PKH yang saya hormati, bahwa kita bisa berkomunikasi begini nih, kita menggunakan frekuensi, itu bukan barang yang tidak habis, itu barang terbatas dan mahal. Itu pekerjaannya tidak gampang, ya. Harus ada penganggaran, harus persetujuan DPS. Kalau sudah ada begini, itu tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi jangan hanya tadi kalau mengupload berita, informasi, yaitu yang bermanfaat, jangan menyebar informasi hoax. Nah, kemudian dalam berusaha tadi, saya ingin menyampaikan satu kutipan, ya, dari Om Jojo tadi. Dia mulai dengan sangat-sangat terbatas. Jadi dia bekerja keras. Jadi kutipannya begini. Kalau engkau hari ini keras terhadap diri kamu, maka besok kehidupan akan lunak pada kamu. Tapi kalau hari ini engkau lunak pada dirimu, maka besok kehidupan akan keras kepadamu. Itu ya Om Juju ya. Oke. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih semuanya, ya, mudah-mudahan manfaat semuanya.
Amin, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ismail Cawidu atas memberikan closing statement-nya yang sangat luar biasa, sangat memberikan pencerahan buat kita pastinya. Dan yang terakhir kepada Bang Juju, silahkan. Ya, dari saya sih sebenarnya nambahin aja. Kalian sudah pasti semuanya udah main handphone, nggak mungkin lagi zaman sekarang nggak main handphone. Nah, kalau bisa manfaatilah handphonenya tadi buat menjadi wadah kreatif yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Kayak gitu. Baik. Simple, jelas, padat, dari handphone, dari yang biasa-biasanya di luar biasa. Oke, seluar biasa seluruh rekan-rekan kita, sahabat muda dan teman-teman PKH dari Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Kita harus mengabadikan momen spesial ini nih, karena kita mau foto bersama dulu, boleh ya? Wah, saya harus siap-siap dulu nih ya kan, karena Bang Juju kan followersnya banyak, kali saya bisa ketularan juga kan, Pak Ismail atau Pak Bobi kan juga lumayan. Buat nambah ini Pak, 2024 nanti Pak Bobi. Follower. Buat nambah followers kan? Udah langsung, tak tag gitu. Yuk, Om Juju, langsung. Di IG. Langsung nih. Buat teman-teman mudanya, sahabat-sahabat muda nih, pemilih muda. Oke. Kita foto bersama dulu, boleh kita semuanya. Gimana gayanya nih? Gaya KTP dulu aja, karena kan kita layarnya segede layar KTP nih. Gaya muda lah, gaya semangat pas foto. lah. Gaya pas foto. Baiklah, hitung yang ketiga. Saya boleh minta suara semangatnya. 1, 2, 3. Semangat. Lagi ya. Nih, biar semuanya dapat nih. Karena semuanya, tolong nyalakan kameranya ya. Boleh ya? 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi Pak, karena banyak nih Pak yang sama-sama kita. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Boleh kasih semangat, tepuk tangan lagi. Dan juga atensi spesial untuk ketiga narasumber kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mereka-mereka yang hebat yang ada di depan saya. Secara virtual kami menyapa teman-teman juga yang terhormat, ada Bapak Bobi Adityo Rizaldi selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Bobi, terima kasih. Ditunggu kembali kegiatan berikutnya. Sukses dan salam sehat untuk kita semua dan keluarga ya Pak Bobi ya. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih. Terima kasih Om Juju, ketemu di Palembang ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak Ismail juga terima kasih Pak Bobi. Ya. Dan Bang Yos. Saya juga ada di sini, ada. Boleh. Terima kasih Pak Ismail Cawidu selaku tenaga ahli dari Dirjen IKP Kemkominfo. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih juga Bang Ismail. Semuanya sukses untuk kita semua, salam untuk kita semua, dan teman-teman, ini sangat luar biasa. Sekali lagi kita bertemu dalam webinar Majelis Ilmu. Saya selalu bilang bahwa insya Allah selalu diberikan keberkatan dan kebaikan, informasi-informasi dari para narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa, sangat memberikan pemikiran-pemikiran baru khususnya untuk kita di bidang sosial media seperti sekarang ini. Siapkan diri kita untuk sesuatu yang lebih baik lagi, karena sekarang bukan 4.0 lagi ya, kita harus menyiapkan diri kita untuk ke 5.0, yaitu society yang dimana intelijensi, kecerdasan menjadi hal yang paling utama, ya. Kecerdasan menjadi sosok yang paling utama. Dan balik lagi bahwa kita harus segera optimis, dan kita harus yang dimana adalah membuka pikiran kita bahwa semoga pandemi cepat berlalu, dan bukalah sesuatu yang baik-baik saja, sehingga apa yang bisa kita terima menjadi sesuatu yang baik dan positif, khususnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Yos Aditya mengucapkan terima kasih, dan informasi berikutnya untuk teman-teman ya, bahwa kita akan menginformasikan khusus untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Yos Aditya mengucapkan banyak terima kasih. Sukses untuk semuanya, sehat untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Sampai bertemu lagi. Yos Aditya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.